Kadang saya merenung begini, kenapa hidup sekarang terasa semakin cepat, tapi hati justru sering tertinggal. Bangun pagi, pikiran sudah penuh. Malam datang, batin belum juga istirahat. Tubuh ada di sini, tapi rasa seperti kemana-mana. Mungkin bukan dunia yang terlalu bising, mungkin kita yang terlalu lama menjauh dari diri sendiri. Dan mungkin itu sebabnya istilah-istilah lama mulai sering muncul lagi ke permukaan. Bukan untuk gagah-gagahan, tetapi karena ada kerinduan yang sama. Satrio Piningit, sedulur papat 5 pancer, eling menghening. Di sisi lain, dalam Islam, kita mengenal zikir, tafakur, muhasabah. Kalau diperhatikan dengan rasa yang jujur, sebenarnya dua jalan ini tidak saling bertentangan. Mereka sedang berbicara tentang hal yang sama, hanya bahasanya yang berbeda. Banyak orang bertanya, siapa sebenarnya Satrio Piningit itu? Padahal, orang-orang Jawa dulu tidak terlalu sibuk mencari siapa. Yang mereka cari adalah keadaan batin. Kata Piningit berarti tersembunyi, tidak tampak, tidak menonjol. Dalam Islam pun begitu. Yang paling menentukan nilai manusia bukan yang terlihat oleh orang lain, tetapi yang tersembunyi di dalam hati, niat, keikhlasan, dan kesadaran. Rasulullah pernah mengingatkan bahwa musuh terbesar manusia bukan yang di luar, tetapi hawa nafsunya sendiri. Kalau begitu, Satrio Piningit bukanlah seseorang yang datang dari luar untuk menyelamatkan dunia. Ia adalah kesadaran yang bangkit dalam diri manusia. Dalam kejawen, manusia dipahami tidak hanya sebagai tubuh. Ada unsur-unsur batin yang menyertainya, yang disebut sedulur papat. 4 saudara ini bukan makhluk gaib yang berdiri di luar diri. Mereka hanyalah daya-daya dalam diri manusia. Kalau dalam Islam, kita mengenalnya sebagai bagian dari nafs dan jiwa. Ada bagian diri yang penuh rasa, cepat tersentuh, kadang tanpa sebab yang jelas. Hati terasa berat atau tenang. Ada bagian diri yang ingin aman, ingin cukup, ingin dihargai. Ada bagian diri yang bereaksi, marah, takut, sedih, senang, itu emosi. Dan ada bagian diri yang tidak pernah berhenti berpikir, mengulang masa lalu, mengkhawatirkan masa depan, itu pikiran. Semua ini tidak salah. Islam pun tidak menghapus nafsu. Yang diajarkan adalah mengendalikan, bukan mematikan. Masalah muncul ketika 4 unsur ini berjalan tanpa pemimpin. Saat emosi memimpin, kata-kata bisa melukai,
Saat nafsu memimpin, hidup tidak pernah merasa cukup. Saat pikiran memimpin, hati tidak pernah benar-benar tenang. Lalu kejawen berbicara tentang pancer, pusat, yang kelima. Dalam Islam, ini sangat dekat dengan makna kolbu, hati yang sadar, hati yang hidup. Kolbu bukan sekedar organ, tapi pusat kesadaran, tempat iman bersemayam, tempat zikir bergaung. Ketika kolbu hidup, ia memimpin nafsu, ia menenangkan emosi, ia menggunakan pikiran dengan bijak. Orang Jawa bilang, sing penting eling. Islam pun berkata, ingatlah kepada Allah, niscaya hatimu menjadi tenang. Eling dan zikir sebenarnya satu rasa, sama-sama mengajak manusia untuk hadir sepenuhnya. Hadir dalam napas, hadir dalam kesadaran, hadir sebagai hamba, bukan sebagai pusat segalanya. Makanya, laku orang-orang dulu itu sederhana, tidak ribut simbol, tidak pamer laku, duduk diam, menata napas, menyadari rasa. Dalam Islam, ini disebut tafakur, memandang ke dalam diri, lalu menyadari kebesaran Allah. Ketika sedulur papat mulai rukun dan pancer atau kolbu memimpin, manusia berubah pelan-pelan, bukan jadi kebal masalah, bukan jadi selalu benar, tapi lebih sabar, lebih jernih, lebih tahu kapan harus diam dan kapan harus melangkah. Inilah sifat satria yang sejati, tidak selalu lantang, tidak selalu tampil di depan. Ia mungkin tidak dikenal, tapi kehadirannya menenangkan. Ia mungkin tidak banyak bicara, tapi sikapnya menjaga. Satrio Piningit, karena memang seharusnya begitu. Tersembunyi, sunyi, namun nyata. Mungkin zaman sekarang tidak sedang menunggu satu tokoh besar. Mungkin zaman sedang menunggu manusia-manusia yang kembali sadar. Sadar bahwa hidup ini titipan, sadar bahwa nafsu perlu dituntun, sadar bahwa hati perlu dibersihkan. Dan di titik inilah kejawen dan Islam saling menyapa. Keduanya mengajak manusia untuk mengenal dirinya, agar tidak lupa kepada Tuhannya. Bukan lewat banyak teori, tapi lewat rasa yang jujur. Barangkali pulang ke dalam diri adalah perjalanan paling sunyi, tapi juga paling suci. Dan mungkin di sanalah Satrio Piningit tidak lagi ditunggu, melainkan dihidupkan.